Cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Semua sebelum kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas ya hari Jumat guys ya. Kita akan bahas saham-saham yang dibeli asing hari ini dan seminggu terakhir ya. Yang dibeli dan dijual asing seminggu terakhir dan hari ini tentunya. Dan hari ini IHSG-nya hijau guys. Ya. Hari ini IHSG-nya hijau. Cuman ya asingnya itu ternyata guys ya out ya, net sell itu 2,2 triliun guys. Luar biasa. Saya juga sempet kaget juga pas waktu buka tadi nih guys ya, hari ini guys. Saya kira sih udah mulai net buy atau kalau misalnya net sell ya tipis-tipis gitu ya. Ini malah 2T cok. Luar biasa ya, net sell 2T. Dan kalau seperti ini ya mungkin saya bilang berat nih untuk minggu depan buat rebound nih IHSG, karena hari ini juga walaupun hijau mereka malah jualan si asingnya teman-teman. Dan jualannya di saham apa? Nah, kita akan bahas di video ini teman-teman ya. Kita akan ngobrol di sini biar kita itu ada pengetahuan lah tentang saham-saham yang dibeli jadi jual asing guys. Nanti kita juga ngobrol-ngobrol di sini teman-teman. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini adalah saham yang dibeli asing hari ini tanggal 8 teman-teman ya. Dan kita lihat di sini ya. Memang dari 20-an saham ini yang jadi top net buy asing, itu hijau guys rata-rata. Di sini dari 20-an saham itu yang merah cuma 5. Itu ESA, terus ada ASA, terus ada Kepik, terus ada ITMG dan ITMA, teman-teman. Dan yang lain hijau, yang paling gede BRMS, teman-teman. Di sini asingnya net buy 48 miliar ya, dengan sahamnya itu naik 13,07% gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini. Oh, ini juga gede juga si brand ya. Jadi BRMS dan brand nih yang gede-gede guys. Dan teman-teman lihat di sini. Ya, di saham yang top net buy hari ini tanggal 8. Lihat BRMS, Goto, Aman, Tins, ADMR ya, Toba, Penelef, DSNG, Oasa. Yang apa namanya? Yang masuk kriteria blue chip ya, saham yang lumayan bagus. Itu cuma ini guys, lihat aja nih, cuman ADMR doang. Yang lain ini ya memang blue chip ya, cuman saham-saham yang istilahnya itu market cap-nya nggak terlalu gede kayak gitu ya. UNTR termasuk bagus lah, cuman kalau misalnya Goto, MMN, terus apalagi di DKFT ya, KKGI, Care, Enak ya, GGRM, MTEK, ini saham-saham kecil guys ya, saham-saham kecil nih. GGRM sekarang udah jadi saham kecil ya. GGRM ya, di sini lihat aja di sini. Dan kita lihat yang net sell teman-teman. Ini kan net buy nih, kayak gini ya sahamnya ya. Kita lihat yang net sell teman-teman, yang hari ini guys. Ya, lihat aja di sini. Saham yang dijual asing ya, 20-an saham yang dijual asing itu guys ya, merah. Yang hijau juga cuma 5. Nah, ini berarti asing itu sangat berpengaruh ke bursa efek teman-teman. Makanya kita itu sering banget, ini saham ini belum dibeli asing, saham ini dijual asing, IHSG asing masih keluar gitu ya. Kenapa? Ya ini, teman-teman tahu kan, kalau kita udah bahas setiap minggu gitu ya, memang asing ini sangat berpengaruh guys ya, sama pergerakan saham-saham di bursa efek. Lihat aja, yang dijual asing hari ini merah semua guys. Yang tadi yang dibeli asing hijau semua gitu ya. Dan teman-teman di sini yang dijual asing. Lihat teman-teman. BCA, BRI, BNI, Adro, Astra, Telkom, Indosat, BRIS, ya, terus ada Pegas, Antam, ya, MDKA, ya, INDF, PTBA, Medco. Gila guys, saham-saham andalan para investor semua yang dijual guys. Atau bisa dibilang saham-saham blue chip, cok. Sebegitu najisnya kah
ya saham-saham blue chip di Indonesia di mata asing untuk saat ini. Luar biasa, guys. Nah, kalau seperti ini, aduh, saya nggak kehabisan kata-kata. Yang dibeli asing saham-saham mediocre lah, saham-saham apa gitu ya, yang lapis dua lah kalau bagi kata teman-teman investor gitu ya. Dan ini yang dijual asing tuh yang orang-orang pada simpen, ya kan? Lihat aja BCA, BRI, Mandiri, BNI kan orang-orang pada simpen ini. Retail-retail di Indonesia kan pada simpen saham-saham yang dijual asing ini. Dan masalahnya kenapa juga saya nggak tahu nih, guys. Kenapa saham-saham yang jadi andalan retail buat disimpan, ya mungkin mau diambil dividennya lah, atau mau disimpan dalam jangka panjang lah katanya, itu dijualin melulu sama asing. Luar biasa banget, guys ya. Wow, jadi kalau seperti ini ya mungkin minggu depan ya kita semoga aja minggu depan udah mulai bagus ya. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan asing Jumat ini, mungkin minggu depan malah masih juga banyak yang merah, teman-teman. Nah, karena ini baru minggu kedua ya. Kalau apa namanya menurut yang ke belakang guys ya, ke belakang kalau window dressing November, Desember, Januari itu memang Novembernya di minggu terakhir, minggu kedua lah, minggu ketiga, minggu akhir-akhir November gitu ya, mungkin di tanggal 20, 21, 22 ke atas itu baru mulai bullish. Nah, mungkin aja nanti minggu depan masih merah, teman-teman. Jadi istilahnya teman-teman masih harus hati-hati. Kalau cicil boleh lah, kalau udah sahamnya udah di bawah banget macam Telkom dan lain-lain yang udah di bawah ya cicil nggak apa-apa gitu ya. Cuman kalau misalnya masih turunnya itu masih nanggung gitu ya, mending jangan dibeli dulu, teman-teman ya. Nunggu dulu aja, mungkin ya di minggu-minggu ketiga lah atau akhir-akhir November lah mulai teman-teman beli. Nanti biasanya kalau November ini akhirnya baru mulai hijau, Desembernya bakal bullish, teman-teman. Desember, Januari, karena itu apa namanya, window dressing kan di Desember dan Januari, teman-teman ya. Oke ya, kita lihat di sini teman-teman. Yang dijual asing dulu ya. Ini ada BCA, BRI, ya Mandiri. Nah, ini WNS dulu, kalau emang masih punya sahamnya di hold aja gitu ya, nggak masalah. Astra gitu guys ya. Telkom, nggak nyangka kemarin udah net B ya, sekarang net sell lagi. Ini teman-teman, di jual asing. Jadi ya hampir rata-rata saham blue chip dan mendingan buat WNS dulu lah kalau menurut saya, teman-teman. Nah, kita fokus yang net B ya, guys ya. Net B ini ada BRMS, teman-teman. Nah, BRMS ini apa namanya, yang memang lagi super uptrend ya untuk BRMS, teman-teman. Kita lihat ya. Apa namanya, BRMS uptrend ya. Ini memang super uptrend, sahamnya sempat merah kemarin ya, cuman dia loncat lagi ya. Cuman kalau BRMS ini kayaknya agak kurang cocok ya buat beli sore jual pagi gitu. Karena kalau kadang-kadang dia drop. Contohnya di tanggal 6 November nih tiba-tiba open bawah gitu ya di CL. Jadi kalau BRMS ini mendingan Mas Bro beli pagi jual sore. Belinya pagi aja pas market open gitu. Jadi bisa dipantau BRMS besok buat trading, teman-teman ya. Nah, terus Goto nih, Goto mulai bangkit ya, Goto guys. Goto di sini. Nah, Goto mulai bangkit. Udah mulai mentok lah sepertinya, teman-teman. Memang enaknya Goto tuh ngambil di sekitaran ini kok. 60 lah. Ya 60-61 lah, menarik lah untuk si Goto buat diambil. Jadi memang harga ini memang harga saatnya Goto buat ribuan. Dan ini asingnya masuk ya. Kemungkinan sih Goto mungkin kedepannya mungkin bakal enak lah di trading yang ngambil 2T kayak gitu guys. Nah, terus aman nih mulai, tapi saya kurang suka. Nah, United Tractor nih guys, ini saham yang bagus ya. Nah, ini beneran bagus fundamentalnya, teman-teman. UNTR ya. Ini teman-teman bisa lihat. Ini udah uptrend ya posisinya, teman-teman. Di atas lah ya. Tapi ya mungkin aja masih ada kemungkinan dia balik lah ke 31.000 ya maybe ya guys ya. Karena memang lapanya naik ya kalau nggak salah. UNTR. Nah, teman bisa lihat di sini di SS saja sampai ke bawah. Teman-teman, ini saham-saham ya, saham-saham medium lah ya yang dibeli asing gitu. Jadi saham tier 2 lah, saham-saham tier 2 yang dibeli asing. Tier 2, saham tier 2 dan tier 3 yang dibeli asing. Yang tier 1-nya semua dijual. Nah, kita lihat yang seminggu ke belakang, teman-teman ya. Lihat ya, ini tanggal 4. Ini yang apa namanya, saham yang dibeli asing seminggu ke belakang nih. Nah, kita lihat di sini INDF masih memang dia uptrend ya. Hari ini mulai net sell ya. INDF. Tapi posisinya udah di atas sih guys. Itu juga kalau INDF di sini udah ragu.
Tapi waduh, saya itu waktu itu sebenarnya sempat mau beli nih INDF di 6.800 ya di sini. Tapi saya ragu gitu ya, karena saya tuh sempat beli di 6.100 gitu masalahnya. Jadi kalau kita itu saya itu nge-swing INDF tuh waktu itu saya beli di 6.100. Terus kita profit di 6.700 gitu ya. Terus dia masih naik gitu ya. Terus dia koreksi ke 6.800. Itu kayaknya masih mahal ya karena kita pernah beli di 6.100 ya. Tapi nyatanya ini masih naik. Luar biasa ya INDF, memang labanya lagi naik sih. Nah, nggak apa-apa gitu. Di sini Antam teman-teman ini masih di akum asing selama seminggu United Tractor. Nah, ini United Tractor ini dari seminggu ke belakang dan hari ini guys ya, itu dibeli asing. Luar biasa ya UNTR ya. Nah, kalau koreksi ini kita masuklah UNTR. Tapi saya agak apa namanya kurang kurang begitu suka ke UNTR karena satu lotnya kan udah 2 juta gitu ya. Udah mahal jadi agak ya mendapat dikit. 10 juta cuma dapat 4. Nah, di sini Astra teman-teman nih masih di akum asing selama seminggu dan ya seperti ini teman-teman, ini yang dibeli asing selama seminggu. Dan kalau kita lihat setelah ITMG ini saham-saham lapis 2 semua guys. Sini. Kecuali ADMR nih guys ya. Di asingnya itu kayak gitu. Kurang minat sama saham-saham di bursa efek guys. Bukan seminggu ke belakang, udah 3 minggu. Udah 3 minggu tuh asingnya net sell terus teman-teman. Nah, kita lihat yang dijual guys. Yang jual seminggu terakhir. Nah, kita lihat di sini. Kita balik lagi yang dibeli teman-teman. Yang dibeli cuma berapa? Top net buy-nya ya, saham yang dibeli seminggu terakhir tertingginya yaitu INDF tuh 200 miliar doang. Yang dijual teman-teman, lihat triliunan bos. BRI 1,5 1,3 T, BCA 1,3 T, Bank Mandiri 1,2 T. Di sini BNI 300 miliar, luar biasa. Jadi istilahnya memang bener lebih banyak yang dijual daripada yang dibeli asing. Dan saham-saham yang dijual tuh saham tier 1. Ya kalau saya ngomong tuh tier 1 kan. BRI, BCA, Mandiri, BNI, Telkom itu kan saham tier 1 kan. Jadi ya ini wah berarti memang mungkin untuk minggu depan ini masih jelek kemungkinan marketnya teman-teman. Jadi teman-teman tahan dulu ya. Kita memang nahan duit untuk tidak membeli saat market jelek. Itu termasuk strategi teman-teman. Saya ulangi ya, nahan duit untuk tidak beli saham saat marketnya jelek itu termasuk strategi. Jadi jangan maksa gitu ya. Jangan maksa, kecuali kalau teman-teman tuh beli saham-saham gorengan buat disulit jual pagi, terus trading di saham-saham gorengan ya nggak masalah. Itu saham gorengan tuh nggak ngaruh lah ke market gitu guys ya. Saham gorengan ya kadang-kadang bisa arah saat marketnya minus 2% ya nggak masalah juga kalau gorengan. Tapi kalau di blue chip beda. Kalau marketnya jelek ya itu udah pasti jelek blue chip guys. Nah ini aja contohnya kan seperti itu. Jadi istilahnya kalau teman-teman itu hanya beli saham blue chip, nggak minat gorengan misalnya, ya teman-teman beli sahamnya saat marketnya bagus saja. Kayak gitu teman-teman ya, harus dibedakan ya. Kita beli saham itu nggak bisa pukul rata teman-teman ya. Nah di sini kita lihat, di sini ada MDKA yang dijual asing teman-teman. Nah yang menarik apa nih kalau menurut saya? Yang menarik itu Telkom teman-teman. Lihat aja Telkom. Dari ini ya, dari base BRI sampai Unilever di sini teman-teman. Ya, saya ulangi dari BRI sampai Unilever. Itu yang paling menarik cuma Telkom. Lihat sini guys, untuk Telkom. Yang masih dijual ya. Nah, Telkom itu udah berhenti, teman-teman. Lihat aja ini udah di bawah ya. Jadi support Telkom tuh guys. Nah, kalau misalnya ini tembus, berarti support selanjutnya 2.500. 2.500 itu harga pandemi. Dan kayaknya kalau ke harga pandemi ini ngadi-ngadi guys, mengada-ngada. Lucu kalau sampai ke harga pandemi si Telkom gitu ya, karena labanya juga lebih gede daripada pandemi. Jadi saya kira ini udah mulai menarik si Telkom karena memang IHSG itu udah drop ini guys. Composite ya. Nah, IHSG itu udah drop dari sini. Ini gede-gede ya di tanggal 6 dan tanggal 7. Kita lihat Telkom. Tanggal 6, guys, dan tanggal 7 itu turunnya Telkom nggak terlalu dalam ya. Beda dengan BRI Mandiri dan teman-temannya gitu ya. Top market cap saham itu ya. Yang udah mentok tuh sepertinya Telkom karena saat IHSG itu minus 1,9% waktu itu
Telkom cuma minus 1%. Dan bakal di tanggal 6, di tanggal 7 kemarin saat IHSG minus 1,5%, Telkomnya malah hijau. Nah, itu berarti udah indikasi bahwa Telkom ini udah menarik banget buat dibeli, teman. Nah, ini untuk Telkom ya. Kalau untuk yang lain sih, kalau menurut saya sih mendingan WNS dulu. Ya, untuk sih yang oke guys, itu mungkin itu aja ya, karena memang belum menarik guys marketnya. Jadi istilahnya ya mending tahan dulu lah duit. Cash is the king untuk saat ini. Tapi apa namanya? Tapi jangan terlalu takut-takut gitu ya. Nanti malah CL Telkom, CL BRI, CL BCA, CL Mandiri gitu ya. Jangan. Karena yang seperti ini udah terjadi berkali-kali, teman-teman. Gak hanya momen sekarang aja, gak hanya momen November aja kayak gini. Kejadian kayak gini udah berkali-kali. Ya, bahkan bulan Juni kemarin juga kayak lebih parah gitu ya. Dan balik lagi, kayak gitu. Jadi istilahnya, ya tunggu aja. Nanti karena market itu pasti akan bentuk gelombang. Market itu pasti akan bentuk gelombang, bikin bentuk namanya bukit dan lembah kalau saya bilang ya. Di bukit, lembah. Nah, habis lembah pasti bikin bukit. Gak mungkin dia nerocos dalam. Gak mungkin guys, IHSG itu nerocos dalam sampai ke 2000 gitu. Gak mungkin teman-teman. Gak mungkin. Karena udah banyak saham IPO. Terus BRI juga gak mungkin sama. Telkom juga gak mungkin sama dari beberapa tahun yang lalu. Kan dia labanya naik terus. Jadi ekuitasnya naik terus kan. Jadi ya kayak gitu. Tetap aja akan naik lagi nantinya teman-teman. Ya tinggal sabarin aja asal teman-teman sahamnya itu ya bagus kayak gitu. Oke Mas, mungkin itu aja Mas. Sampai ketemu di video